Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anakku. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi penerapan rangkaian elektronika, materi 1 pada KD 3.2, yaitu babnya tentang sensor. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu terapkan protokol kesehatan COVID-19. Pada materi ini, kompetensi dasar yang akan kita lalui adalah pada KD 3.2, yaitu menganalisis kerja sensor rangkaian elektronik. Pada KD 4.2, menguji komponen sensor rangkaian elektronika. Untuk indikator pencapaian kompetensi, ada 3.2.1, menguraikan sensor dan transducer. 3.2.2, membagi beberapa kelompok sensor berdasarkan sifatnya. 3.2.3, memerinci berbagai jenis sensor berdasarkan kelompok sensor. 3.2.4, menganalisis kerja sensor rangkaian elektronika. 4.2.1, mencoba komponen sensor rangkaian elektronika. 4.2.2, merangkaikan komponen sensor rangkaian elektronika. Sedangkan tujuan pembelajaran kita, melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat menguraikan sensor dan transducer dengan percaya diri. Melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat membagi beberapa kelompok sensor berdasarkan sifatnya dengan benar. Melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat merinci berbagai jenis sensor berdasarkan kelompok sensor dengan benar. Melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat menganalisis kerja sensor rangkaian elektronika dengan benar. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat mencoba komponen sensor rangkaian elektronika dengan benar. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat menerangkaikan komponen sensor rangkaian elektronika dengan benar. Baik anak-anakku, sekarang kita akan memahami tentang sensor dan transducer. Sebelum kita mengenal sensor, kita harus mengenal yang namanya transducer. Apa itu transducer? Transducer adalah peralatan yang merubah variabel fisik seperti gaya, tekanan, temperatur, kecepatan menjadi bentuk-bentuk variabel yang lain. Lihat pada gambar, transducer adalah letaknya kotak ini. Kotak ini adalah namanya transducer. Sedangkan sensor merupakan sebuah transducer. Saya ulang lagi, sensor merupakan sebuah transducer. Makanya di gambar letaknya sensor ada di dalam kotaknya transducer. Saya ulangi lagi pengertian sensor. Sensor adalah merupakan sebuah transducer yang digunakan untuk mengkonversi besaran fisik menjadi besaran listrik sehingga dapat dianalisis dengan rangkaian listrik tertentu. Jadi intinya sensor ini terdapat di dalam transducer atau sebagian dari transducer. Coba lihat gambar di sini. Baik, setelah kita memahami pengertian dari sensor dan transducer, sekarang kita lihat macamnya sensor. Macam sensor di sini dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sensor kimia, sensor fisika, dan sensor biologi. Sensor kimia
yaitu suatu sensor yang mendeteksi suatu zat kimia dengan cara mengubah besaran kimia menjadi besaran listrik. Biasanya, sensor ini melibatkan beberapa reaksi kimia. Jenisnya sensor kimia ada sensor pH, sensor oksigen, sensor ledakan, dan sensor gas. Yang kedua adalah sensor fisika. Sensor fisika adalah sensor yang mendeteksi suatu besaran berdasarkan hukum-hukum fisika. Pada sensor fisika ini jenisnya ada sensor termal atau panas, sensor mekanis, dan ada sensor optik atau cahaya. Kemudian yang ketiga adalah sensor biologi. Sensor biologi adalah sensor yang mendeteksi suatu besaran berdasarkan perubahan biologi. Untuk jenis dari sensor biologi ada pengukuran molekul, pengukuran biomolekul, pengukuran tingkat glukosa, pengukuran oksigen, dan pengukuran osmolitas. Baik, setelah kita mengenal macam sensor, sekarang kita lihat jenis sensornya. Jenis sensor saya kumpulkan sedikitnya ada 6. Tapi selebihnya jenis sensor itu ada banyak sekali. Tapi di sini yang akan saya selipkan hanya 6 jenis sensor. Yang pertama ada akselerometer, ada sensor cahaya, ada sensor suara, ada sensor tekan, ada sensor suhu, ada sensor ultrasonik. Sensor akselerometer atau dalam bahasa Inggrisnya seperti ini, akselerometer adalah sensor yang mendeteksi perubahan posisi, kecepatan, orientasi, guncangan, dan kemiringan dengan gerakan indera. Itu untuk akselerometer. Kemudian sensor cahaya atau light sensor. Sensor cahaya adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor tersebut. Kemudian sensor suara atau sound sensor. Sensor suara adalah sensor yang digunakan untuk merasakan tingkat suara. Kemudian ada sensor tekanan atau pressure sensor, adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor. Kemudian ada sensor suhu atau temperatur sensor. Sensor suhu adalah sensor yang digunakan untuk merespon perubahan suhu atau temperatur di sekitar. Dan yang terakhir adalah sensor ultrasonik atau ultrasonic sensor. Sensor ultrasonik adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan suatu benda. Baik, sekarang kita klasifikasikan sensor-sensor itu berdasarkan sifatnya. Ada 6 klasifikasi sensor berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada sensor analog, ada sensor digital, ada sensor kontak, ada sensor non-kontak, ada sensor pasif, dan ada sensor aktif. Sensor analog. Nah, seperti apa sensor analog? Bisa kalian perhatikan pada gambar ini. Sensor analog yaitu suatu sensor yang memberikan atau mengeluarkan sinyal analog seperti tegangan dan arus. Nah, bentuk dari sinyal analog adalah seperti grafik ini. Ini adalah dinamakan sinyal analog. Jadi sensor analog ini adalah sensor yang memberikan atau mengeluarkan atau mengoutputkan sebuah sinyal analog seperti tegangan dan arus. Sinyal ini dapat diartikan nilai variabel fisik yang diukur. Nah, untuk jenis dari sensor analog ada
akselerometer, ada sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini ada LDR, ada fotovoltaik, ada sel solar, ada fotolistrik, ada fotodioda, ada fototransistor, dan ada optocoupler. Kemudian yang ketiga, jenis dari sensor analog ada sensor suara. Kemudian yang keempat dari sensor analog adalah sensor tekan. Sensor tekan ini jenisnya adalah strain gauge dan ada sensor kapasitif. Untuk jenis sensor analog yang kelima adalah sensor suhu. Sensor suhu ini ada termokouple, ada RTD atau resistan thermal detector, ada termistor, ada sensor suhu, rangkaian terpadu atau dikenal dengan IC LM35. Kemudian sensor analog yang keenam adalah sensor ultrasonik. Terus kemudian sensor analog yang ketujuh adalah sensor jarak dan sudut. Di sini ada takometer dan sensor encoder. Kemudian sensor digital. Perhatikan gambar yang saya slide-kan ini. Sensor digital adalah suatu sensor yang memberikan output sinyal digital. Nah, seperti ini bentuk dari sinyal digital. Kalian bisa membandingkan seperti apa bentuk sinyal analog dan seperti apa bentuk dari sinyal digital. Jadi saya ulang lagi, sensor digital ini yang memberikan output berupa sinyal digital. Sensor digital ini lebih banyak digunakan dalam industri karena dapat digunakan bersamaan komputer digital dan sensor analog. Pada prinsipnya, sensor digital ini bekerja dengan dua posisi atau dua keadaan, yaitu posisi on dan posisi off. Kalau ditransformasikan ke dalam sistem digital, posisi on adalah kondisi logika 1 atau high, berarti ada arus listrik yang mengalir, sedangkan posisi off adalah kondisi logika 0 atau low, berarti tidak ada arus listrik yang mengalir. Nah, untuk pengelompokan sensor digital, ada jenisnya tombol, ada tombol geser, ada tombol terkunci, ada keypad, ada saklar, ada limit switch, ada saklar geser, ada saklar toggle, ada saklar dip, ada saklar rotari, ada saklar rotari dip, ada rotary encoder, dan ada relay. Kemudian sensor non-kontak. Sensor non-kontak berbeda dengan sensor kontak. Sensor non-kontak bekerja tidak dengan sentuhan objek yang ada, melainkan menggunakan radiasi elektromagnetik yang ditimbulkan oleh sensor. Sensor non-kontak mengukur perubahan temperatur, perubahan tekanan, dan perubahan elektromagnetik yang disebabkan karena adanya objek yang bersinggungan dengan sensor. Ya, jenis-jenis sensor non-kontak ada sensor temperatur, ada sensor cahaya, dan ada sensor elektromagnetik. Kemudian sensor kontak. Sensor kontak adalah sensor yang bekerja dengan sentuhan. Contoh sederhana sensor ini dalam aplikasi robot atau aplikasi-aplikasi yang lain dalam dunia industri dapat ditunjukkan pada sebuah konveyor berjalan tegak lurus di depan robot dan sensor atau limit switch. Nah, disinilah salah satu sensor kontak itu adalah limit switch. Bisa kalian lihat berbagai jenis sensor limit switch seperti yang terdapat pada gambar ini. Ada berbagai banyak sekali jenis-jenis limit switch di sini. Kemudian sensor pasif. Sensor pasif adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya dari luar untuk dapat beroperasi. Saya ulangi lagi, sensor pasif adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya dari luar untuk dapat beroperasi.
Atau intinya dia tidak dapat beroperasi dengan sendirinya. Jadi membutuhkan bantuan atau sumber daya dari luar. Contoh-contohnya di sini sensor pasif yaitu ada sensor suhu rangkaian terpadu atau IC-LM35, ada fotodioda, ada NTC atau PTC, dan ada LDR. Kemudian sensor aktif. Sensor aktif adalah sensor yang tidak membutuhkan energi tambahan untuk bekerja. Yang artinya sensor aktif ini sudah dapat bekerja dengan sendirinya tanpa membutuhkan bantuan atau reaksi atau energi dari luar. Contoh-contohnya adalah seperti akselerometer, ada piezoelektrik, dan ada optocoupler. Anak-anakku sekalian, itu tadi adalah materi 1 pada rangkaian penerapan rangkaian elektronika. Selamat belajar, silahkan kalian pahami, kalian cermati, kalian ulangi lagi sampai kalian benar-benar paham pada materi ini. Dan nanti akan kita lanjutkan pada materi berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Untuk materi ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.